Selamat pagi sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Berjumpa dalam program Morning Call GPIB di pagi hari ini bersama saya Pendeta Santino Manopo yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Efrata Teluk Kuantan. Para sahabat GPIB, sebelum kita melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini, mari terlebih dahulu kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini, sebelum kami melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini, kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tuntun dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para sahabat GPIB, pembacaan Alkitab firman Tuhan dalam program Morning Call GPIB di pagi hari ini dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat 14 yang menyatakan, "Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini merupakan bagian dari nasihat dan pengajaran yang disampaikan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Firman Tuhan yang dibacakan tadi menyoroti dua hal. Yang pertama, hidup menjadi contoh bagi orang lain, dan yang kedua, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dua hal ini yang disampaikan Paulus kepada Timotius dalam nasihat dan pengajarannya. Nasihat dan pengajaran ini bertujuan untuk meneguhkan dan menguatkan Timotius untuk tetap berdiri teguh dan tidak goyah dalam iman. Nasihat Paulus kepada Timotius untuk menjadi bekal dan pegangan yang kuat untuk terus maju dalam mengabarkan Injil, menghadapi kekuatan para pengajar sesat, guru-guru palsu yang hanya memikirkan diri sendiri dan memutarbalikkan Injil Kristus. Timotius harus siap menghadapi semuanya itu, dan apabila karena pemberitaan Injil dirinya harus menderita, dianiaya, dan sengsara, maka itulah resiko dan konsekuensi sebagai pengikut Kristus dan pemberita Injil. Paulus memberikan contoh dan teladan mengenai hidup sebagai pelayan Kristus, dan Paulus menghendaki agar Timotius dapat mengikuti dan menerapkan dalam kehidupan dan pelayanannya. Selain itu, Paulus juga mengingatkan kepada Timotius untuk berpegang kepada kebenaran Injil Kristus yang diberitakan oleh Timotius
yaitu firman Tuhan sebagai pedoman hidup yang akan meneguhkan serta menguatkan Timotius untuk tetap setia sebagai pengikut Kristus dan pemberita Injil. Para sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan ini kita mau belajar dua hal. Yang pertama, memilih dan memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, terlebih lagi menjadi seorang pelayan Tuhan, harus siap berhadapan dengan berbagai risiko, tantangan, dan kesulitan apapun yang akan dihadapi. Namun selama hidup orang percaya berpegang dan berpedoman pada firman Tuhan, percaya pada penyertaan-Nya, dan selalu hidup mengandalkan Tuhan, maka setiap orang percaya akan mampu untuk mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidupnya. Lalu yang kedua, ada banyak contoh serta teladan para tokoh-tokoh dalam Alkitab yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita ketika dalam kehidupan dan pelayanan harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Semangat pantang menyerah, kegigihan, kesabaran yang ditunjukkan oleh para tokoh-tokoh dalam Alkitab itu dapat menjadi semangat dan motivasi bagi kita semua orang percaya untuk tetap mengikut Yesus, melayani dan bersaksi tentang Kristus. Selain itu, orang-orang yang ada di sekitar kita juga dapat berperan dan berdampak bagi kehidupan kita melalui contoh teladan hidup yang baik, nasihat-nasihat yang membangun. Itu bisa menjadi motivasi dan semangat bagi kita. Tuhan pakai hidup mereka untuk memberikan semangat dan motivasi bagi kita untuk tetap setia mengikut Yesus, melayani dan bersaksi. Demikian pula sebaliknya, Tuhan bisa pakai hidup saudara dan saya menjadi contoh teladan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Para sahabat GPIB, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mendapat tempat di dalam hati kami, tertanam dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong, memampukan kami untuk dapat memahami dan melakukan firman-Mu dengan setia di dalam kehidupan beriman kami. Ya Tuhan, hamba mau menyerahkan seluruh kehidupan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan bagi kami semua. Bagi seluruh sahabat GPIB yang sudah menyaksikan program Morning Call GPIB di pagi hari ini, Tuhan memberkati kehidupan, aktivitas, pekerjaan, dan juga pelayanan mereka. Berkati untuk tim Morning Call dan Night Call GPIB yang sudah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Morning Call GPIB di pagi hari ini, dan Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi hamba-Mu untuk melayani dalam program Morning Call GPIB di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam program Morning Call GPIB di pagi hari ini. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.